Saudara yang kasih Tuhan, di hari Minggu ini, di bulan ini saudara, tentunya kita ada di dalam tema yang baru dan kita berbicara mengenai pembentukan diri. Maka bagian-bagian tema yang kita akan bahas di sepanjang bulan ini, tentunya ini terhubung dengan pembangunan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, judul yang saya bawakan hari ini yaitu berbicara tentang membangun karakter. Saudara boleh siapkan catatan Anda. Judul yang saya bawakan hari ini yaitu berbicara mengenai membangun karakter. Ya, saudara, menurut kamus, karakter adalah kualitas mental dan moral seseorang yang dipengaruhi pikiran dan perilakunya sebagai seorang individu. Karakter adalah ciri khas yang menggambarkan siapa kita yang tercermin dari tindakan-tindakan kita. Dan Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita dibandingkan kepada talenta kita. Mengapa demikian? Sebab talenta yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Sedangkan karakter itu adalah menggambarkan nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini dan yang kita hidupi. Karakter itu terbentuk melalui pilihan-pilihan kita. Karakter terbentuk dari keputusan-keputusan kita. You are the creator of your own character. John Maxwell berkata bahwa talent is a gift, but character is a choice. Artinya, talenta itu suatu pemberian, tetapi karakter adalah sebuah pilihan. Karakter kita itu menggambarkan siapa diri kita sebenarnya dan gambaran siapa yang kita wakilkan. Dalam Kejadian 1 pada ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari teks firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia diciptakan untuk menggambarkan dan mempunyai karakternya Tuhan. Dan mohon digarisbawahi, yaitu mempunyai karakternya Tuhan. Nah, di mata Tuhan, gambar diri dan karakter harus lebih dahulu dibentuk sebelum manusia memegang kekuasaan. Tetapi dosa membuatnya menjadi terbalik. Sehingga sampai sekarang ini banyak orang di dunia ini berusaha mendapatkan kekuasaan lebih dahulu tanpa mau membangun gambar diri dan karakter yang benar. Nah, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan, memperoleh ketenaran, tanpa didukung oleh karakter yang benar dan karakter yang kuat. Saya yakin banyak doa dari anak-anak Tuhan yang belum dijawab oleh Tuhan, terutama ketika mereka meminta promosi, mereka meminta kesuksesan, apalagi ketenaran. Kenapa? Karena Tuhan tahu sebenarnya mereka belum mempunyai karakter yang kuat dan benar untuk menopang semuanya itu. Nah, jangan sampai kenaikan posisi kita itu lebih cepat daripada perkembangan karakter kita. Tingginya sebuah promosi haruslah diimbangi dengan kedalaman karakter. Karena karakter merupakan pondasi dari kehidupan. Anda dapat melihat sebuah bangunan pencakar langit. Dia dapat tegak berdiri. Kenapa? Karena memiliki pondasi yang dalam dan kuat. Sehingga dapat menanggung bobot material lain yang berada di atasnya. Terkadang saya suka memperhatikan bagaimana suatu gedung akan dibangun. Nah, ketika mereka membangun gedung, mereka membutuhkan waktu yang lama dalam membuat gedung tersebut. Karena harus mempersiapkan pondasinya terlebih dahulu. Pondasinya itu dihitung dengan detail, serta dibuat dengan rapi dan teratur, dengan pengukuran yang terpadu serta akurat. Setelah pondasi selesai dan benar-benar siap, barulah mereka meletakkan bangunan lain di atasnya. Semakin dalam pondasinya, maka semakin aman untuk menambah ketinggian bangunan tersebut. Nah, sebuah bangunan pencakar langit, ya kan, dia bisa berdiri tegak tadi saya katakan, itu karena tadi dia ada pondasi yang dalam dan kuat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi penting untuk kita pahami baik-baik bahwa dari ilustrasi pondasi bangunan itu artinya begini. Kalau karakter Anda
berkembang lebih lambat, atau pondasi tadi ya, berkembang lebih lambat daripada promosi, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang dapat mengakibatkan dosa dengan mudah masuk ke dalam kehidupan Anda, yang dapat mengakibatkan kejatuhan atau keruntuhan. Makanya tidak heran kalau banyak yang berjatuhan pada saat mereka memegang kekuasaan, pada saat mereka ada di posisi tinggi. Mengapa? Karena tidak kuat menahan beratnya konsekuensi dan tanggung jawab yang dibawa oleh kekuasaan tersebut. Mempunyai karakter yang baik itu berarti besar di dalam, bukan besar di luar. Besar di luar itu namanya reputasi atau ketenaran atau menjadi populer. Reputasi itu dibangun karena kita mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Sedangkan karakter itu dibangun karena pilihan-pilihan kita. Reputasi kita akan terjaga dengan sendirinya selama yang digambarkan keluar sama dengan yang ada di dalamnya. Ya, artinya gini ya, saya ulangi lagi bahwa reputasi kita akan terjaga dengan sendirinya selama yang digambarkan keluar sama dengan yang ada di dalam. Seseorang yang bernama John Wooden, pelatih basket dari Amerika Serikat, dia pernah mengatakan bahwa talent will get you to the top, but it takes character to keep you there. Bakat akan membawa Anda ke puncak, tetapi dibutuhkan karakter untuk membuat Anda tetap berada di puncak. Nah, kalau karakter kita baik, saudara, maka kita tidak perlu melakukan pencitraan. Pencitraan itu adalah gambar yang kita mau orang pikirkan tentang kita. Tetapi kita sendiri tahu bahwa gambar itu bukanlah diri kita yang sebenarnya. Saya beri contoh misalkan adalah postingan pribadi di media sosial. Saya seringkali melihat postingan-postingan seseorang di media sosial tidak kehidupan sesungguhnya. Dan saya seringkali melihat ketika mereka ada di suatu lokasi, mereka foto, mereka pajang. Ketika mereka sedang melakukan aktivitas dengan keluarganya, mereka foto, mereka pajang. Ada momen-momen dengan keluarga lagi, mereka foto, mereka pajang. Artinya seringkali seseorang menampilkan pencitraan seperti itu yang pada kenyataannya tidak seperti yang digambarkan di postingan tersebut. Makanya seringkali saya tertawa kalau saya melihat postingan-postingan orang yang saya tahu bahwa sesungguhnya kehidupannya bukan seperti itu. Makanya saya tidak terlalu suka untuk memostingkan sesuatu selain kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan gereja yang saya posting di media sosial. Dan kita perlu bijak untuk memperlihatkan apa yang perlu kita lihatkan di media sosial kita masing-masing. Nah, berapa banyak di antara Anda yang pernah dikecewakan ketika kita mungkin Anda memesan sesuatu secara online? Karena seringkali kenyataannya apa yang Anda dapatkan jauh berbeda dengan gambar yang dipresentasikan di website mereka. Apakah Anda pernah dikecewakan seperti itu? Nah, sebagai anak Tuhan, Bapa kita rindu kita ini menggambarkan siapa Dia. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dalam Ibrani yang pertama, pada ayat yang ketiga-a dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia memancarkan kemuliaan Bapanya. Mari lihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus memancarkan kemuliaan Bapanya dan mengekspresikan karakter Tuhan. Jadi, kalau kita mau tahu Tuhan itu seperti apa, ya kita cukup melihat kepada Yesus. Maka ketika melihat kepada Yesus, melihat karakternya Yesus yang tercermin dari tindakan-tindakannya, kita tahu Tuhan itu seperti apa. Demikian juga hal yang sama Yesus inginkan. Dari siapa? Dari setiap murid-muridnya. Dan kita semua yang mengikuti Yesus, kita disamakan sebagai muridnya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka, orang dunia, melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus mau perbuatan-perbuatan kita itu bukan hanya perkataan-perkataan kita. Perbuatan-perbuatan kita itu sebenarnya merefleksikan kemuliaan dan karakter Bapa kita yang ada di surga. Karena catat baik ini bahwa setiap perbuatan kita juga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dalam Yohanes 13 pada ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, di Gereja Zion Church of Christ, kami memiliki nilai-nilai yang menjadi prinsip utama dalam membangun suatu hubungan dan dalam mengerjakan segala sesuatu. Nilai-nilai yang kami kerjakan menjadi bagian dalam pembangunan karakter. Nah, di antaranya adalah integritas, honoring, excellent, accepted, relevant, teamwork, dan family. Yang kami sikat itu semua menjadi I Heart Family. Nah, kami yakin ketika kami serius memberikan perhatian pada pembangunan karakter, maka itu akan menjadi pondasi yang kuat dalam mempersiapkan kami untuk dapat dipercayakan mengerjakan pekerjaan besarnya Tuhan. Saya selalu tertarik dalam memberikan contoh dari perjalanan bangsa Israel, yaitu yang keluar dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Tanah Kanaan adalah lokasi yang sangat bagus dan berlimpah, suatu tempat yang menjadi impian bangsa Israel. Mengapa? Karena petunjuk yang dibawa oleh Musa dan Harun itu benar-benar menggambarkan the dreamland yang sesungguhnya. Itulah berkat yang memang Tuhan hendak berikan kepada bangsa Israel, kepada mereka. Tetapi pada kenyataannya, bagian terbesar mereka tidak menerima apa yang telah dijanjikan tersebut. Alasannya karena sikap dan tindakan mereka tidak mencerminkan karakter yang Tuhan kehendaki. Makanya saudara, bukan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen sebagai pertimbangan berkat-berkat Tuhan, melainkan apakah kita mau terbuka untuk dibangun di dalam karakter kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita harus membangun karakter? Yang pertama, ini jawabannya bahwa membangun karakter adalah perintah daripada Tuhan. Dalam Kolose 3 pada ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lihat baik bahwa Tuhan tidak sekedar menghimbau atau mengajak atau meminta anak-anaknya agar membangun karakter yang serupa dengan dia. Tetapi dari teks ini berkata bahwa Tuhan memerintahkan agar setiap anak-anaknya menghasilkan buah, bertumbuh dewasa, atau berkarakter Kristus. Nah, saudara bisa selengkapnya Anda dapat baca di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 32 mengenai manusia baru. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, membangun karakter adalah tanggung jawab kita. Ingat ya, tanggung jawab kita. Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dari teks ini kita mengerti bahwa karakter tidak otomatis ada di dalam diri seseorang. Oke, sesuai dengan definisinya dan sesuai dengan keterangan dari Alkitab bahwa karakter itu bukan timbul dengan sendiri, tetapi karakter itu dibentuk. Itu harus dilakukan dengan sengaja dan terus menerus. Dari sini saudara bisa melihat bahwa setiap manusia itu terlahir tanpa karakter. Seperti sebatang kayu yang siap dipahat, yang siap diukir. Nah, meskipun kita percaya bahwa semua manusia dilahirkan, yaitu dengan kecenderungan pada temperamen tertentu, tetapi itu belum sepenuhnya, yaitu menjadi sebuah karakter. Membangun karakter itu, saudara, bukanlah tanggung jawabnya Roh Kudus. Makanya pembentukan karakter itu bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam lalu keluar. Lalu di mana peran daripada Roh Kudus? Nah, peran Roh Kudus adalah menunjukkan kepada kita kehendaknya Allah apa yang baik dan yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Dan peran Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk dapat mentaatinya. Dalam Roma 12 pada ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya karakter itu dapat dibentuk? Sebenarnya bagaimana karakter Anda dan saya dapat dibentuk? Yang pertama adalah, kita perlu melatih pikiran yang benar. Dari caranya adalah melatih pikiran yang benar. Amsal 4 pada ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam pepatah Cina kuno mengatakan seperti ini, menabur pikiran itu menuai tindakan, menabur tindakan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai takdir atau nasib.
Transformasi karakter kita ternyata dimulai dari pikiran. Hal ini bisa berarti, yuk bertobat. Artinya metanoia, berbalik. Artinya membersihkan pikiran dan hati kita dari segala kotoran, dari segala sampah, tahayul, dan filsafat dunia. Dan mulai mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Nah, karakter yang baik itu dibangun di atas hati dan pikiran yang baik. Itu sebabnya kita harus melindungi hati dan pikiran kita dari pengaruh, dari tontonan, dari bacaan-bacaan yang dapat merusak kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pada pasal yang ke-10, pada ayat yang ke-5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yaitu untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Frank Jackson Outlaw mengatakan, awasi pikiranmu. Pikiranmu menjadi perkataan. Awasi perkataanmu. Perkataanmu menjadi tindakan. Awasi tindakanmu. Tindakanmu menjadi kebiasaan. Awasi kebiasaanmu. Kebiasaanmu menjadi karakter. Awasi karaktermu. Karaktermu menjadi nasib. Yang kedua, cara membangunnya adalah melatih disiplin rohani. Melatih disiplin rohani. Dalam 1 Korintus 9, pada ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Disiplin rohani ini, saudara, adalah suatu aktivitas atau latihan rohani yang bisa membantu Anda memperoleh kekuatan rohani untuk menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Latihan-latihan rohani ini meliputi seperti ini, yaitu membaca dan mendalami Alkitab secara teratur, lalu berdoa secara teratur, berkomunitas secara teratur, melayani dengan penuh semangat, selalu bersuka cita, lalu menetapkan ketaatan pada firman Tuhan dan bersaat teduh secara teratur. Manfaat dari melatih disiplin rohani sangatlah besar, yaitu kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, yang terlatih dan lincah peka secara rohani. Saya beri contoh adalah Yusuf. Pada saat Yusuf ada di Mesir, pada saat Yusuf bekerja di rumah Potifar, kita dapat melihat dalam Kejadian 39 pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, Yusuf digoda oleh istri dari bosnya. Dia setiap hari digoda, setiap hari digoda. Tapi Yusuf, dia adalah orang yang terlatih secara kerohanian. Terbukti dari pernyataan dia dalam Kejadian 39 ayat 10 sampai 12 bahwa di rumah ini tidak ada kuasa yang lebih besar yang dipercayakan. Bahkan suamimu tidak lebih besar kuasanya dari saya di rumah ini. Yusuf berani berkata demikian. Tidak ada yang tidak diserahkan di rumah ini kecuali satu, yaitu engkau sebagai istrinya. Yusuf berkata kepada istrinya Potifar. Dan satu hal yang saya kagum adalah Yusuf berani berkata, bagaimana mungkin aku dapat berdosa terhadap Tuhan, padahal di tempat itu tidak ada orang yang melihat. Tidak ada orang sama sekali di rumah itu. Pada waktu si istri daripada Potifar menggoda Yusuf. Tapi disinilah Yusuf seorang yang disiplin secara kerohanian. Saya berdoa saudara, Anda membangun karakter Anda dengan memiliki kedisiplinan di dalam kerohanian saudara. Yang ketiga caranya adalah dengan melatih diri berkomitmen. Komitmen adalah janji serius untuk terus maju, terus bangkit. Meskipun mungkin berulang kali pernah kalah dan mungkin pernah terjatuh. Orang yang berkomitmen adalah orang yang siap membayar harga, apapun harganya, untuk mencapai tujuan. Nah, kurangnya berkomitmen justru memperlama terbentuknya sebuah karakter. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang menyerah dalam usaha ini. Kenapa? Karena kurang komitmen. Dalam Daniel 3 ayat 16-18 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Wow, hebat ya, mereka berani berkata demikian. Tetapi, kata mereka, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 3 orang ini berani berkata dan menyatakan apa yang mereka percaya. Dan disitulah yang terjadi adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang berani membayar harganya. Mereka yakin dan percaya Tuhan akan membela mereka. Komitmen mereka itu membentuk karakter mereka yang luar biasa. Yang keempat, karakter dibentuk adalah dengan cara apa? Berlatih dengan waktu. Garis bawahi, berlatih dengan waktu. Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Membentuk karakter ternyata memerlukan waktu. Waktu bisa menjadi teman atau malah sebaliknya menjadi musuh. Tergantung pada bagaimana sebenarnya kita menggunakan waktu tersebut. Nah, karakter datang itu dalam bentuk potongan-potongan. Oke ya, bukan dalam bentuk paket lengkap. Makanya saudara bisa lihat di sini bahwa Daud itu diurapi oleh Tuhan pada saat dia berusia 17 tahun. Dia diurapi dan diberikan nubuatan bahwa dia menjadi raja menggantikan Saul. Tapi kan nggak langsung jadi raja. Ada bagian proses. Daud harus melewati proses waktu dalam mempersiapkan dia menjadi raja. Dan itu tidak mudah. Karena dalam proses yang dijalani, dalam waktu yang dia jalani, dia harus dikejar-kejar oleh Saul. Saul ingin membunuh dia. Tapi lihat saudara, dalam waktu perjalanan Daud, Tuhan mempersiapkan Daud. Tuhan mempersiapkan karakternya Daud. Karena Daud akan menjadi raja. Makanya dia baru dilantik menjadi raja, yaitu pada usia yang ke-30 tahun. Panjang waktunya, tidak sebentar. Tapi disinilah akhirnya seorang Daud terlatih, seorang Daud terbentuk, seorang Daud menjadi seorang yang berkarakter. Karena apa? Karena bekerja sama dengan yang namanya waktu. Perlu waktu, izinkan Tuhan melatih Anda. Yang kelima, saudara, adalah apa? Berlatih dengan tekanan. Berlatih dengan kesulitan. Berlatih pula dengan yang namanya penderitaan. Dalam Ayub 23 pada yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Salah satu tempaan yang membentuk karakter adalah penderitaan atau pencobaan. Kita tidak dapat menentukan situasi apa yang mau kita hadapi, tetapi kita dapat mengelola bagaimana sikap dan respon yang tepat ketika kita berada di dalam kesulitan. Dengan respon yang benar itu, maka mempercepat munculnya karakter. Sebaliknya,
kita di dalam perubahan-perubahan yang semakin membuat kita maju.